Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Lizamatul Ilmiah dari kelas Filsafat Umum kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang 5 tokoh filsafat alam, yaitu yang pertama Thales, yang kedua Anaximanros, yang ketiga Anaximenes, yang keempat Parmenides, yang kelima Heraklitus. Yang pertama yaitu Thales. Menurut Thales, asal mula alam ini adalah berasal dari air. Segala sesuatu yang berasal dari air dan kembali menjadi air juga. Sebagai dasar pemikirannya, Thales memberikan argumen yang rasional bahwa tumbuh-tumbuhan, binatang lahir di tempat yang lembab. Bakteri-bakteri hidup dan berkembang di tempat yang lembab. Bakteri makan sesuatu yang lembab, dan kelembapan itu bersumber dari air juga. Dari air itulah terjadilah tumbuh-tumbuhan dan binatang, bahkan tanah pun menjadi air. Bagi Thales, air adalah sebab yang pertama dari segala yang ada, juga yang menyebabkan akhir dari segala yang ada. Yang kedua adalah Anaximanros. Anaximanros ini murid dari Thales, tetapi Anaximanros ini berbeda pikiran dengan Thales, yaitu Anaximanros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron, yang berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan a dan peras, yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, atau yang panas dan yang dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Anaximanros juga mengatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar-putar terus-menerus, maka berangsur-angsur bumi menjadi kering, dan akhirnya tinggallah udara yang basah itu sebagai laut pada bumi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, Anaximenes. Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dari segala sesuatu. Anaximenes juga mengatakan bahwa pembentukan alam semesta adalah proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan zat lain. Bumi menurut Anaximenes berbentuk datar, luas, dan tipis, hampir seperti meja. Bumi dikatakan melayang di udara sebagaimana daun melayang di udara. Benda-benda langit seperti bintang, matahari, bulan juga melayang di udara dan mengelilingi bumi. Sebagai ilmu alam, Anaximenes berpendapat semuanya terjadi di udara. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, Parmenides. Menurut Parmenides berpikir bahwa gerakan, perubahan, dan variasi-variasi benda-benda yang ada hanyalah sesuatu yang nyata dan bahwa hanya ada realitas abadi atau diri. Ini adalah tentang prinsip bahwa semuanya adalah satu. Salah satu utama pemikiran Parmenides adalah bahwa wujud nyata hanya dapat dirasakan melalui akal dan bukan melalui indera. Dengan kata lain, hanya pengetahuan sejati yang dapat diakses secara efektif dan jujur melalui rasionalitas, bukan melalui sensasi. Filsafat Parmenides ini memiliki pendekatan yang cukup rasional, yang menjadikannya salah satu filsuf pertama yang mendekati pemikiran berbasis akal. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang kelima, Heraklitus. Pemikiran Heraklitus yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Heraklitus, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Semuanya mengalir
dan tidak ada satupun yang tetap tinggal. Contohnya yaitu setiap tetes air sungai mengalir ke laut, benda panas menjadi dingin, demikian pula juga 4 musim yang silih berganti. Tidak satupun bagian dari semesta luput dari perubahan. Demikian penjelasan dari saya tentang 5 tokoh filsafat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.